Oke, sekarang kita ngebahasnya adalah apa sih pentingnya slow cooker? Kenapa harus menggunakan slow cooker? Kenapa nggak menggunakan rice cooker biasa yang ada di rumah, yang biasa bundanya pakai untuk makanan keluarga gitu? Jadi semuanya tuh udah digital gitu. Jadi nggak bakal ada cerita, aduh bubur anak aku habis gosong nih gitu kan. Jadi kayak sedih banget gitu loh. Nah, bisa jadi tempat makan ya bunda, keren banget kan? Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tododo. Produk yang bunda butuhkan kalau misalnya si kecil lagi memasuki fase MPASI, yaitu slow cooker. Sekarang kan udah zamannya teknologi ya, jadi semuanya tuh udah digital gitu. Oke, sekarang kita ngebahasnya adalah apa sih pentingnya slow cooker? Kenapa harus menggunakan slow cooker? Kenapa nggak menggunakan rice cooker biasa yang ada di rumah, yang biasa bundanya pakai untuk makanan keluarga gitu? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Dodo pengen minta sesuatu dong sama bunda, boleh dong ya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini. Jadi ada 5 manfaat dari penggunaan slow cooker. Yang pertama, untuk mencegah hilangnya nutrisi yang ada pada makanan atau bubur bayi. Jadi sebenarnya dalam bubur bayi itu kan terkandung banyak jenis-jenis kandungan nutrisi, mulai dari serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, dengan penggunaan slow cooker ini, nih, boleh ya dinotis slow cooker. Jadi, memasak dengan durasi yang lebih lama dan suhu juga lebih rendah dibanding rice cooker pada biasanya. Nah, jadi dengan suhu yang lebih rendah dan juga durasi masak yang lebih lama, menjadikan nutrisi yang ada di dalam tuh tetap terjaga, tetap utuh gitu. Penggunaan slow cooker ini bisa mencegah atau mengurangi hilangnya nutrisi atau asupan penting yang ada pada bubur. Jadi intinya lebih utuh gitu ya asupan nutrisinya. Poin kedua, biasanya kan kalau bayi, kalau makanannya hambar, itu kan mereka nggak suka makan, jangankan bayi ya, kita juga orang dewasa. Jadi penggunaan slow cooker ini bisa menguatkan rasa yang ada pada bubur dengan suhu yang lebih rendah dibanding rice cooker pada umumnya, dan juga durasi memasak yang lebih lama bisa bikin makanan itu tuh mateng atau masak secara menyeluruh atau lebih merata gitu. Jadinya tidak menghilangkan cita rasa dan juga kenikmatan dari bubur tersebut. Nah, yang ketiga nih, kalau bikin MPASI itu campurin daging, entah itu daging ayam, sapi, dan lain-lain ke dalam buburnya biar lebih berasa. Jadi kalau masak daging, dia lebih empuk, lebih fluffy gitu. Masaknya sampai ke dalam banget, sampai yang benar-benar di luarnya garing, tapi dalamnya tuh tetap empuk, tetap juicy gitu bahasanya. Jadi lebih sempurna matangnya atau well cooked gitu ya. Poin keempat adalah tentang kepraktisannya, lebih gampang untuk digunakan. Nah, jadi kalau misalnya bundanya menggunakan slow cooker kan, kalau misalnya mau menghangatkan makanan mungkin atau membuat bubur untuk si kecil, tinggal dimasukin aja bahan-bahannya semuanya, apa aja yang bundanya mau. Terus kemudian tinggal diatur pengaturan waktunya aja. Habis itu ditinggal, entah mungkin bundanya mau healing, mau ngapain aja pun terserah. Ketika bundanya buka ya udah masak gitu ya, tinggal kasih makan anak gitu. Bayangin kalau misalnya bundanya pakainya yang manual nih, pakai kompor gitu kan, pakai kompor gas di rumah, terus harus dicek dulu udah empuk atau belum, udah halus atau belum berasnya atau nasinya gitu kan. Jadi lebih relatif membuang-buang waktu dan juga buang-buang tenaga karena kita harus ngecek-ngecek dulu. Poin kelima atau poin terakhir yang paling penting juga nih ya, bisa meminimalisir resiko gosong pada makanan. Berdasarkan timer yang kita pilih, misalnya 1 jam kemudian ya dia udah mateng dan bakal mati secara otomatis, atau mungkin beralih ke mode keep warm atau menghangatkan. Jadi nggak bakal ada cerita, aduh bubur anak aku habis gosong nih gitu kan, jadi kayak sedih banget gitu loh. Nah, kalau misalnya bundanya masih penasaran info detail dari review produk ini, bunda bisa langsung aja klik link di atas sini. Semoga bermanfaat infonya. Sampai di sini dulu konten kita hari ini. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Tapi bentar-bentar, jangan lupa untuk klik tombol subscribe.